sama para jamaahnya, wahai Imam Hasan Al-Basri, bisa nggak kita lepas dari godaan setan? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Lau nama lawajadna roha. Kalau setan istirahat aja bentar, dia tidur, tentu 1 detik atau berapa menit pun kita bisa melakukan ibadah dengan sebaik mungkin. Nyatanya setan nggak pernah istirahat godain manusia, nggak pernah. Ibu lagi sholat godaannya beda, lagi ngaji juga beda, betul nggak? Kalau lagi ngaji godaannya apa? Setan taruh dedek di mata kita. Kayak orang kalau ngaji bawaannya ngantuk, tapi kalau udah scroll HP nggak ngantuk. Ya Allah, nonton sinetron nggak ngantuk, tapi kalau ngaji ya Allah ngantuknya. Ya, ada yang begini itu khusyuk apa tuh ya? Itu. Yang kedua, duri ditaruh setan di bawah tempat duduk kita. Makanya orang kalau ngaji duduknya nggak bisa diam. Dia berapa kali ganti posisi duduk ya Bu ya. Ya Allah ya Rahman. Ada yang asam urat, ada yang kesemutan dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rahman. Artinya apa? Kita sih pengennya khusyuk Ustazah. Cuman ya itu godaan syaitan nggak bisa kita pungkiri. Maka salah satu makhluk Allah yang umurnya panjang sampai hari kiamat, dia nyari kawan sebanyak mungkin, tapi selama hidupnya tidak ada faedah dan kebaikan sama sekali. Itu disebut dengan jin pun iblis. Ya. Yang keempat adalah hamba Allah. Mereka makhluk Allah yang usianya panjang, amalnya juga banyak nih. Kita pengennya begitu, usianya panjang, amalnya banyak. Siapa mereka? Diantaranya para ulama. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita punya ulama Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani itu yang ada di Banten. Usianya 84 tahun meninggalnya. Ya Allah, 84. Ya. Kitabnya, karyanya kurang lebih ada sekitar 115 karya kitab yang dipelajari sampai saat ini oleh banyak santri-santri dan para jamaah di Indonesia. Jadi selama hidupnya nih banyak masih manfaat. Ya Ustazah, saya nggak bisa nulis kitab. Ya kalau gitu banyakin sedekah, banyakin nolong orang. Beda matinya orang yang banyak melakukan kebaikan dengan orang yang usil gangguin orang terus. Ada orang yang selama hidupnya gibah, namimah, adu domba, tukang fitnah, ya nyakitin orang, nggak tenang lihat orang senang, nggak suka lihat orang bahagia, lemes mulutnya, nyinyir dan lain sebagainya. Selama hidupnya, ketika dia meninggal orang tepuk tangan. Ya, ngapa baru sekarang sih meninggal? Coba dari kemarin katanya. Betul lah Bu? Orang bukannya menangis dengan kematian kita, tapi malah tertawa, nyumpahin. Ya syukurin dah tuh, cakep bener udah. Kagak usah lama-lama dah yang model begitu. Ya Allah, ya Rahman. Ya Bu ya? Ini banyak yang begitu. Jadi yang perlu kita pahami ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isi waktu kita sebaik mungkin. Coba kalau orang baik, dia rajin nolong orang, sedekahnya bagus, sama orang gak pernah ganggu. Begitu meninggal ada rasa kehilangan. Ya Allah, siapa yang meninggal? Itu tuh Bu Haji itu. Yang mana? Itu yang sering ngaji. Ada sering ngaji, mulutnya lemes juga ya. Siapa? Bu Haji itu orang baik, sedekahnya Masya Allah. Ya, mulutnya gak pernah nyakitin siapapun, akhlaknya bagus, sama suaminya taat. Pokoknya bagus. Ya Allah, saya kepikiran ya orang cepet bener meninggalnya yang baik begini. Tuh, ada orang yang menangisi kita ketika kita tidak ada. Iya, iya. Oh siap-siap ya Ustazah. Mangga silahkan. Siap-siap, Masya Allah. Sehat-sehat ya Ustazah ya. Yuk mangga. Yuk hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya ibu-ibu sekalian ya. Sampai mana tadi? Yang mana? Bu Haji. Bu Haji meninggal, orangnya baik, kerasa teduh. Kadang-kadang Bu, bedanya meninggal orang yang baik sama yang enggak tuh ya, itu bisa terlihat dari perasaan kita. Ada orang yang kalau meninggal dia baik, nih orang baik. Begitu dia meninggal, kita nggak tenang, hidup kita berhari-hari. Tidur kita nggak nyenyak, kepikiran, ya Allah.
kok cepet bener ya itu ibunya meninggal ya. Ya Allah, dia orang baik, ya Allah kesian banget ya. Ini orang soleh. Biasanya kalau orang soleh dan orang baik meninggalnya itu ngasih ibroh, pelajaran buat orang sekitar. Jadinya kepikiran tetangga-tetangga sama kawan deketnya. Tapi kalau orang yang tidak baik, ya dia meninggalnya orang cuek aja. Nah, gue kagak ada sedih-sedihnya tuh mikirin dia katanya. Oh, biarin aja bodo amat katanya. Ya mudah-mudahan insya Allah diterima dah amal ibadahnya begitu. Gak ada kepikiran, tapi giliran orang baik, orang soleh, orang alim yang meninggal, kita gak tenang. Ya Allah, ya Allah, kalau dia aja meninggal, ya Allah, bagaimana itu? Begitu. Yang terkait usia. Maka sekali lagi ibu-ibu, ini temanya andaikan ini Ramadan terakhir kita. Apa yang mau kita lakukan? Persiapan rohani apa yang mau kita kerjakan? Paling tidak satu, ya Allah jadikan ini Ramadan yang diterima. Banyakin minta ampun sama Allah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sama-sama ibu-ibu. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam atau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyakin istighfar, minta ampun di sepertiga malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, bangun malam. Jangan cuma nunggu satu Ramadan. Satu Ramadan jam 1 udah bangun kita. Ya tempe udah kegoreng, ayam udah kegoreng hari pertama. Coba jangan nunggu Ramadan. Ini masih Syaban. Tiap malam kita bangun, sebelum subuh kita tahajud, minta ampun ya Allah, sampaiin kami Ramadan. Andai kata nih Ramadan terakhir kami, maka terima semua amal ibadah dan niat baik kami ya Allah. Kedua, banyakin tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyakin tasbih, muji Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang ketiga, banyakin ngaji, nyari ilmu, baca Quran bukan cuma bulan Ramadan. Imam Syafi'i tadi, kembali lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu setiap hari kalau bukan bulan Ramadan, beliau sehari hatam Quran 1 kali. Kita 1 halaman aja kita baca, alhamdulillah Bu Haji. Betul ya? Imam Syafi'i sehari 1 kali hatam. Tapi kalau masuk Ramadan, Imam Syafi'i sehari 2 kali hatam baca Quran. 30 hari Ramadan totalnya 60 kali hatam baca Quran. Jadi sebelum masuk Ramadan, persiapan, takutnya ini yang terakhir, nauzubillah min dzalik. Ya, kalaupun yang terakhir ya Allah qadarullah, banyakin ngaji, banyakin amal ibadah, banyakin nyari ilmu, perbaiki apa ibadah kita yang kurang sempurna, salat kita, puasa kita, baca Quran kita, semua bisa diperbaiki dengan ilmu yang bermanfaat. Kenapa orang sholatnya nggak bener, baca Qurannya nggak bener, puasanya nggak bener? Karena dia nggak nyari tahu ilmunya. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yuk banyakin ngaji, banyakin istighfar, minta ampun, banyakin tasbih kepada Allah, dan persiapkan diri kita untuk menghadapi datangnya kematian. Isti'dadul yaumir rahil, orang yang takwa nih, kata Imam Ali karamallahu wajhah, mereka yang mempersiapkan datangnya hari kematian. Investasi akhirat. Apa itu investasi akhirat? Bukan duit emas deposit di bank, bukan, tapi anak soleh dan soleha. Doa anak yang nanti orang tuanya udah nggak ada, tuh investasi akhirat. Sedekah, wakaf, nolong orang, berjuang di jalan Allah, itu namanya investasi akhirat. Insya Allah mudah-mudahan sampai semua kita ke bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mohon izin, mohon maaf saya nggak panjang lebar karena habis ini ada kegiatan lagi. Mudah-mudahan insya Allah lain waktu kita bisa silaturahim lagi ya ibu-ibu ya. Atau kalau bisa kita bikin kajian rutin, apa fikih atau apa begitu ya ibu-ibu. Kalau mau ikut juga, saya di komplek kebetulan setiap minggu ketiga, hari minggu ketiga ini Fatmawati
Setiap hari Minggu ketiga saya buka kitab kajian fikih, kitab Nailur Roja. Ya, jadi sekarang udah di bab sholat. Kalau ibu-ibu mau ikut silahkan, atau nanti kalau kita mau ngadain juga di sini mangga. Insya Allah mudah-mudahan sehat semua, panjang umurnya. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dipanjangkan umur kita dalam ketaatan. Mudah-mudahan diangkat segala penyakit kita dan diterima amal ibadah kita baik di bulan Rajab, Sya'ban ataupun bulan Ramadan dan seterusnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril